Hai semua. Jadi di video ini tuh tentang sustainable competitive advantage and blue ocean strategy dengan studi kasus dari Coca-Cola. Sebelum mulai video kali ini nih, gue mau kenalin diri dulu. Nama gue Risa Tirahayu dengan NPM 44192100012. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas akhir dengan dosen pengampunya itu Bapak Haris Adi Suwantoro STMBA. Oke, gue akan mulai videonya ya. Kalian tahu gak sih Sustainable Competitive Advantage itu apa? Nah, Sustainable Competitive Advantage ini terjadi ketika perusahaan secara konsisten mengungguli pesaingnya di industri atau di bidang yang sama gitu. Dimana paling sering itu perusahaan dengan jenis keunggulan ini tuh menciptakan nilai bagi pelanggan mereka yang lebih unggul dibandingkan dengan bisnis lainnya gitu. Gimana sih salah satu cara paling utama yang dapat digunakan perusahaan untuk menentukan keunggulannya dibandingkan dengan pesaingnya? Nah, caranya itu ada banyak sih sebenarnya. Tapi yang lebih umum itu dengan cara membandingkan laba mereka gitu. Jadi jika satu perusahaan mengungguli para pesaingnya secara konsisten nih, ya, perusahaan itu mungkin akan memiliki keunggulan yang berlanjut berlanjut gitu dari berlanjut ke atas gitu maksud gue. Nah, di sini tuh ada beberapa daftar strategi. Beberapa daftar strategi yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada analyzing other business. Nah, kenapa itu eh, sangat membantu bagi bisnis untuk menganalisis pesaingnya? Karena dapat memberikan mereka informasi gitu yang berguna untuk mempromosikan produk dan produk dan layanan mereka menjadi lebih baik. Karena kan kita udah analisis nih bisnis lain. Nah, gitu. Dengan menggunakan analisis pesaing ini, sebuah bisnis itu dapat menentukan strategi dia nih, strategi pemasarannya yang digunakan dari perusahaan lain. Terus bagaimana dia menargetkan pelanggan mereka gitu. Jadi itu dia yang dianalisisnya. Terus analisis other business ini juga dapat memungkinkan bisnis untuk menentukan area yang lebih lemah dari pemasarannya sendiri dan mengembangkan keunggulannya dibandingkan para pesaingnya gitu. Yang kedua itu ada giving excellent customer service. Nah, ini juga cara terbaik nih bagi bisnis untuk memisahkan diri dari perusahaan lain gitu dengan memberikan layanan pelanggan yang sangat baik dan konsisten. Nah, konsumen itu sering menghargai perusahaan loh yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Ya, menjawab pertanyaan mereka atau ngedengerin kekhawatiran mereka tentang suatu produk atau layanan yang dibutuhin gitu. Nah, ketika sebuah bisnis itu menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumennya dengan sangat segera, itu juga bisa ngebantu memecahkan tantangan atau keraguan apapun yang mungkin dimiliki pelanggan gitu tentang membeli produk atau mendorong mereka untuk membeli produk kita gitu. Yang ketiga itu ada continuing to innovate gitu. Nah, di mana terus berinovasi itu dapat membantu bisnis untuk menentukan produk dan layanan yang baru untuk dibuat gitu.
Nah, produk dan layanan tersebut itu dapat membantu nih memecahkan tantangan baru atau menargetkan pasar konsumer yang lebih besar. Misalnya kayak bisnis yang membuat senter, mungkin uh, mengembangkan lampu baru atau yang berfungsi di bawah air gitu mungkin. Terus bisnis tersebut itu dapat menjual lampu baru kepada penyelam kan, terus nelayan atau berkemah mungkin yang dapat manfaat lebih dari fitur itu gitu. Yang keempat itu ada developing unique product, di mana mengembangkan produk unik adalah cara yang bagus bagi bisnis untuk meningkatkan kesadaran gitu, kesadaran merek mereka dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ketika sebuah perusahaan itu memiliki produk unik nih untuk memecahkan masalah uniknya, hal ini akan membedakan mereka dari pesaing karena dia unik produknya gitu. Nah, itu juga bisa membantu konsumen yang saat ini menghadapi masalah unik atau menawarkan solusi yang layak gitu. Tapi itu tuh dapat membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan dari perusahaannya sendiri. Tuh. Terus selanjutnya itu mau bahas Blue Ocean Strategy. Nah, apa sih Blue Ocean Strategy itu? Nah, ini sudah gue ringkas beberapa poin-poin penting gitu dari Blue Ocean Strategy ini. Nah, Blue Ocean Strategy ini eh, beberapa model perencanaan strategi yang didasarin dari teori yang tidak berjalan dengan baik selama eksekusi masuk ke pasar. Nah, sebaliknya, Blue Ocean Strategi ini berasal dari studi yang berlangsung selama 10 tahun gitu. Ya, karena Blue Ocean Strategi itu bukan hanya sekedar teoritis. Blue Ocean Strategi ini menganalisis keberhasilan dan kegagalan perusahaan itu lebih dari 30 industri. Nah, Blue Ocean Strategi ini pesaingnya tidak relevan. Kenapa? Karena mengambil pendekatan Blue Ocean strategis ini berarti tujuan perusahaan bukanlah untuk mengungguli kompetisi atau menjadi yang terbaik di industri. Alih-alih itu tujuan dari perusahaan yang menggunakan Blue Ocean Strategy ini adalah menggulang apa sih? Menggambarkan ulang batas-batas industri yang beroperasi pada ruang HA baru dan membuat pesaing menjadi tidak penting. Nah, Blue Ocean Strategi ini berpendapat bahwa konsumen itu tidak harus memilih antara nilai dan keterjangkauan. Kenapa? Jika sebuah perusahaan itu dapat mengidentifikasi apa yang saat ini dihargai oleh konsumen dan kemudian memikirkan kembali bagaimana membuat nilai tersebut atau diferensi dan nilai rendah keduanya itu dapat tercapai. Nah, untuk memiliki rangkaian kerja untuk menguji gagasan Blue Ocean Idea ini, itu dengan cara apa sih? Itu bagian dari strategi menyeluruh yang memungkinkan perusahaan itu menguji kelayakan ide secara komersial. Tuh. Nah, studi kasus yang akan dibahas itu tentang Coca-Cola. Nah, di konsumen saat ini nih, Coca-Cola ini lebih memilih, kebanyakan konsumen saat ini itu memilih minuman yang lebih sehat gitu, yang mengandung jus alami daripada mengandung bahan pengawet. Nah, meskipun Coca-Cola ini masih meningkatkan, terus masih menikmati peningkatan penjualannya, sebagian besar dari penjualan minuman berkarbonasi berkarbonasi itu cenderung menurun karena meningkatkan kesadaran karena konsumen ini memiliki kesadaran akan resiko dari minuman ini yang termasuk kanker, obesitas. Nah, karena itu Coca-Cola itu memilih datang dengan strategi untuk melanjutkan dominasinya di pasar.
Gimana sih strateginya? Nah, strategi dari perusahaan Coca-Cola ini menangani pesaing itu dengan membedakan produk mereka, terus dan meningkatkan pernyataan posisi pasar mereka gitu melalui iklan, terus kampanye viral di media sosial kayak di Instagram, di TikTok gitu. Nah, perusahaan Coca-Cola juga melakukan rancangan produk atau jasa yang produk mereka ini bersaing di ruang pasar yang ada sebagaimana strategi perumusan untuk meningkatkan penambahan nilai gitu. Nah, perusahaan Coca-Cola sendiri telah memastikan bahwa inovasi produk mereka ini akan membawa produk baru ke siklus pasar untuk meningkatkan arus produk mereka dengan mengenakan rasa baru. Kayak rasa-rasa baru dari si Coca-Colanya sendiri itu. Seperti kayak minuman ringan Coca-Cola yang memiliki khasiat asli itu tanpa diet itu diet Coke gitu kan ada Coca-Cola yang diet Coke atau zero sugar gitu. Nah, itu tuh menargetkan pelanggan yang memiliki kondisi seperti diabetes atau bahkan mereka yang mengurangi gula itu masih bisa enjoy menikmati Coca-Cola gitu. Untuk video studi kasus tentang Blue Ocean Blue Ocean Strategi sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.